Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk pimpinan daripada pimpinan tertinggi penegak hukum di negeri ini, tolonglah daripada clean umat muslim negeri ini, orang yang sedang memperjuangkan sumber hukum daripada terkait wakaf itu sendiri, yang bagian dari syar'i. Jangan ketika memiliki aset seorang warga negara tegas, saklek, yang memperjuangkan hukum daripada wakaf, bagian dari hukum syar'i. Selain hibah, wasiat, hukumnya umat muslim profesional, proporsional, hakikat berdakwah, dan kegiatannya tidak melanggar sumber hukum nasional di negeri ini maupun sumber dari segala sistem perundang-undangan di Indonesia. Bukan dengan aktivitasnya yang sangat bermoral, tidak melanggar hukum, konstitusional, ahlinya dalam bidang ilmunya, bukan malah diborgol, di publik, sengaja dipublis melalui semua media yang ada. Sampai media asing pun dapat meliputnya. Sampai kapan kita semua menipu diri kita sendiri? Sampai kapan? Bukankah ini ketika membutuhkan wakif untuk negara, kewajiban negara, bukankah waktunya sudah untuk sangat prihatin? Yang dia perjuangkan adalah sebuah maha undang-undang yang dibuat oleh maha desainer, maha pemilik kebajikan. Tolonglah semua pihak yang berwenang agar memperhatikan hal ini. Kita semua bertanggung jawab atas negara ini, atas penegakan hukum negara ini. Janganlah kita bersama-sama melanjutkan, meneruskan cacatan sejarah negara kita yang kita cintai. Bukankah syar'i itu adalah apa yang termaktub di dalam Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan? Itu hukum syar'i. Junto Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, itu adalah bagian daripada hukum syar'i. Jadi tinggal berapa langkah lagi, tiada keterlambatan, melainkan belum ada hasrat menggunakan sumber hukum yang bersumber daripada maha pembuat undang-undang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam rangka kritik kebebasan berpendapat WNI yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 dan beberapa undang-undang lainnya merujuk kepada Undang-Undang 45 tersebut. Saya setuju dengan Rizal Ramli yang menyatakan lucu kepada pemerintahan sekarang. Mereka Islamfobia, khawatir, takut kepada Islam, terutama yang ingin berjuang NKRI bersyariah. Tapi belum lama Presiden Jokowi didampingi oleh Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan ingin minta bantuan kepada umat Islam membuat gerakan nasional wakaf uang dari umat Islam. Nah, ini Rizal Ramli sepertinya dia ketawa. Saya juga setuju ini pendapat Rizal Ramli. Jadi kontradiktif. Sementara pemerintah mencegah Islam radikal lah, mencegah Islam model teroris, ekstremis, padahal NKRI bersyariah. Tapi mengenai ekonomi, bantuannya mau. Bahkan Sri Mulyani ingin mendapatkan 597 miliar untuk infrastruktur. Lucu ini. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin yakin akan mendapatkan 180 triliun daripada gerakan nasional wakaf uang ini. Nah, ini permasalahannya. Habib Rizik itu memperjuangkan syariah, Indonesia yang bersyar'i. Tapi ya saat ini beliau dianggap radikal, bahkan sampai dikejar-kejar. Nah, titik nadirnya adalah perkara hasut 160. Begitulah.
Jadi saya juga sependapat sekali lagi kepada Rizal Ramli bahwa sementara mereka Islamofobia, khawatir, takut kepada kebangkitan Islam atau gerakan Islam, tapi yang menguntungkan bagi mereka, mereka menghimbau, minta dengan gerakan nasional wakaf uang ini. Ujung-ujungnya butuh. Padahal itu ingat, infrastruktur itu adalah kewajiban pemerintah, bukan masyarakatnya. Yang diminta berarti gagal. Ketika dia butuh bantuan kantong masyarakat, uang pribadi masyarakat, dalam hal ini kaum muslim, itu berarti dia gagal. Pada kewajibannya itu membangun, dalam artian kata fisik, itu tanggung jawabnya. Ketika dia minta bantuan untuk membangun tersebut, berarti dia tidak dapat mengelola bumi, air, atau kekayaan negara ini untuk kepentingan bangsanya. Jadi ya seperti itulah, kita memang bingung sekali. Jadi dana umat dengan membawa embel-embel syariah, pahala dari yang dinyatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin tersebut, ya memang menggelikan. Merayu ketika butuh dana umat, dana haji. Nah, sekarang membuat gerakan nasional wakaf uang. Wakif akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nah, itu memang benar. Tapi kalau memang ini mau dikerjakan, mau diperjuangkan tentang syariah, jangan tanggung-tanggung. Semuanya lah. Buat kajian, dialog tentang kegunaan, kepentingan, komparasi daripada hukum-hukum yang sudah kita kerjakan, sudah sedang berlangsung, hukum kolonial ini, hukum liberal, hukum demokrasi, ala demokrasi, bandingkan, terbuka. Jadi jangan, memang menggelikan seperti senior ekonomi Rizal Ramli dikatakan itu, saya setuju itu. Giliran butuh, merayu, mau pakai dana haji, sudah, sekarang mau buat gerakan ini lagi. Berarti gagal, butuh uang kantong rakyat, sikonnya lagi seperti ini, PHK banyak di mana-mana, lapangan pekerjaan sulit. Karena COVID-19 ini, malah mau diminta uangnya. Nggak logika, irasional menurut saya. Saya setuju pendapat Rizal Ramli tersebut. Oke Bang Rizal, saya dukung, kami dukung. Paling tidak, saya pribadi mendukung pendapat Bung Rizal Ramli. Salut, bravo, tabik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.